Jumpa lagi dengan saya, Teddy Supriyadi. Video kali ini kita akan membahas materi di kelas 10 semester pertama tentang terbentuknya harga pasar dan struktur pasar. Terbentuknya harga pasar dan struktur pasar, kita mengetahui permintaan dan penawaran sangat berpengaruh terhadap harga di pasar. Nah, dalam bahasan kali ini kita akan membahas tentang apa itu permintaan, apa itu penawaran. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, setelah Anda membaca materi, diharapkan Anda mampu menjelaskan permintaan, kurva permintaan, dan fungsi permintaan. Setelah berdiskusi dengan sama teman, diharapkan Anda mampu menjelaskan penawaran, kurva penawaran, dan fungsi penawaran. Melalui kegiatan pengamatan grafik dan latihan penghitungan, Anda mampu mendeskripsikan terbentuknya harga pasar, perubahan harga pasar. Melalui kegiatan diskusi, Anda juga diharapkan mampu mendeskripsikan elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Melalui kegiatan pencarian materi di sumber-sumber yang Anda miliki, Anda mampu mendeskripsikan macam-macam pasar, dan tujuan terakhir dari materi ini, Anda mampu menyajikan laporan perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Nah, untuk mengetahui terbentuknya harga, bahwa harga itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Apa yang dimaksud dengan permintaan? Yaitu jumlah barang dan atau jasa yang ingin dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga selama waktu tertentu. Kemudian untuk penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Kita kupas tentang permintaan. Ada suatu hukum yang berlaku dalam permintaan yang kita sebut dengan hukum permintaan. Yang kalau kita jelaskan, yaitu semakin rendah harga barang, semakin banyak jumlah yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga barang, semakin sedikit jumlah yang diminta. Nah, hukum permintaan ini dapat digambarkan dengan kurva permintaan yang kalau kita lihat dalam bentuk tabel seperti terlihat di layar, di mana pada harga 15 jumlah yang diminta 500. Kemudian harga naik menjadi 20, jumlah yang diminta menjadi turun 400. Dan dilihat dari grafik akan terlihat seperti grafik yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, titik-titik A, B, C, D, E itu menggambarkan kurva permintaan. Yang berslop negatif itu menandakan bahwa permintaan berbanding terbalik dengan harga. Artinya jika harga naik, maka permintaan turun, dan jika harga turun, maka permintaan naik. Fungsi permintaan dapat dirumuskan dengan QD sama dengan min A P
plus B. Atau P sama dengan min 1 per A I plus B per A. Rumus tersebut diperoleh dari hubungan antara harga dan jumlah barang yang berawal dari P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Berikutnya mengenai penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Sebaliknya, makin rendah harga barang, makin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Dalam bentuk kurva dapat digambarkan seperti berikut. Jadi kurva penawaran itu bergerak dari kanan atas ke kiri bawah, berselop positif, menandakan bahwa hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan atau berbanding lurus. Artinya kalau harga naik, maka jumlah yang ditawarkan pun naik. Dan jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan pun menjadi turun. Untuk fungsi penawaran, dapat dirumuskan bahwa fungsi penawaran atau QS sama dengan AP min B. Atau P sama dengan 1 per A I plus B min A. Atau P sama dengan Q plus B per A. Rumus tersebut diperoleh dari hubungan harga dan jumlah barang yang berawal dari P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Terbentuknya harga, proses terbentuknya harga pasar, efek perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan pasar. Harga pasar terbentuk saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Efek perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan pasar menyebabkan terjadi pergeseran kurva permintaan dan pergeseran kurva penawaran. Elastisitas. Dikenal ada elastisitas permintaan dan juga ada elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan terdiri dari permintaan elastis, inelastis, elastis uniter, elastis sempurna, elastis inelastis sempurna. Untuk penawaran hampir sama, ada penawaran elastis, inelastis, elastis uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Pasar dalam perekonomian. Bagaimana peran pasar bagi produsen, konsumen, distributor,
dan pemerintah dalam perekonomian. Apa peran iptek dalam perubahan pasar? Iptek menyebabkan terjadinya perubahan pasar. Yang pertama adalah memperpendek jarak antara penjual dan pembeli, menambah jangkauan pasar, biaya produksi lebih efisien, makin banyak produsen atau penjual, konsumen mudah memperoleh informasi tentang produk, konsumen memiliki kemudahan untuk memperoleh informasi tentang produk, dan persaingan pasar yang sangat ketat. Macam-macam pasar, kita mengenal ada dua macam pasar. Ada pasar barang atau pasar output, dan pasar input atau pasar faktor produksi. Pasar barang dikenal ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna atau monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Untuk pasar produk faktor produksi, ada pasar faktor produksi tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi anak-anakku pelajar SMA, khususnya kelas 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. おもちんちゃ